Latar belakang kepribadian memegang peran penting dalam perkembangan peserta didik karena mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. Setiap peserta didik memiliki karakter dan pola perilaku yang unik, sehingga mereka merespon tekanan akademik, berinteraksi dengan teman sebaya, serta menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dengan cara yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi pemahaman terhadap kepribadian siswa sebagai hal yang sangat penting dalam konteks pendidikan, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling. Adapun pengertian tes kepribadian adalah suatu alat ukur psikologis yang dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik psikologis seseorang seperti pola berpikir, perasaan, dorongan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil dalam berbagai situasi. Melalui tes kepribadian, konselor dapat memahami bagaimana seorang individu menyesuaikan diri, merespon tekanan, dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakter dan pola perilaku dasar peserta didik, termasuk kecenderungan berpikir, merasa, dan bertindak. Yang kedua, membantu konselor memahami kekuatan dan kelemahan interpersonal sehingga dapat dirancang sesuai interval yang dengan kebutuhan perkembangan. Yang ketiga, membantu konselor memahami kekuatan dan kelemahan intrapersonal sehingga dapat dirancang sesuai dengan intervensi yang dibutuhkan untuk perkembangan. Yang keempat, mendukung proses konseling individual karena konselor dapat menyesuaikan teknik pendekatan dan strategi komunikasi dengan tipe kepribadian konseli. Yang selanjutnya yaitu membantu peserta didik dalam proses pemahaman diri, self-understanding, sebagai dasar pengembangan diri dan penentuan arah masa depan. Yang terakhir yaitu mendukung layanan penempatan dan penyaluran terutama dalam pemilihan jurusan atau karir yang sesuai dengan karakter, nilai, serta gaya kerja individu. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu konselor memahami kelebihan dan kekurangan siswa. Yang kedua ada itu fungsi pencegahan, yaitu mendeteksi gejala awal adanya gangguan emosional atau masalah sosial. Yang ketiga yaitu fungsi pengetasan, yaitu membantu proses diagnosis masalah psikologi siswa. Yang keempat, fungsi pengembangan, yaitu mendukung pengembangan potensi diri. Yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi penyaluran atau penempatan, yaitu membantu siswa dalam penjurusan sekolah dan perencanaan karirnya. Selanjutnya itu, apa sih jenis-jenis tes kepribadian? Nah, tes kepribadian dalam BK dibagi menjadi dua kategori, yaitu tes kepribadian objektif dan kedua tes kepribadian proyektif. Yang pertama yaitu tes kepribadian objektif. Tes objektif berbentuk inventory kepribadian dengan pertanyaan terstruktur dan opsi jawaban terbatas. Tes ini dinilai memiliki reliabilitas dan validitas tinggi serta mudah diadministrasikan. Tes objektif menggunakan pernyataan atau item tertulis dengan pilihan jawaban tertentu. Scoring dilakukan menggunakan kriteria standar dan sistematis. Beberapa contoh tes objektif antara lain yaitu yang pertama, MBTI. MBTI ini digunakan untuk mengukur 16 tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. Yang kedua ada 16 Personality Factor, yaitu mengukur 16 faktor dasar dalam struktur kepribadian. Yang ketiga ada Edwards Personal
preference schedule, yaitu untuk mengungkap kebutuhan psikologis individu berdasarkan teori Murray. Yang keempat, ada Big Five Personality Inventory, yaitu menilai 5 dimensi utama kepribadian. Yang selanjutnya yaitu tes kepribadian proyektif. Tes proyektif bertujuan untuk menggali aspek kepribadian yang tidak disadari individu melalui respons terhadap rangsangan visual atau verbal yang ambigu. Tes proyektif menggunakan stimulus ambigu yang mendorong individu mengekspresikan dinamika bawah sadar. Contoh tes proyektif yaitu yang pertama ada namanya Reshach-Ickblot test berupa serangkaian bercak tinta simetris. Yang kedua yaitu ada TIT atau biasa disebut adalah Thematic Impression Test. Peserta diminta membuat cerita berdasarkan gambar tertentu. Yang ketiga itu ada HTP atau Host Three Person Test, yaitu untuk mengetahui persepsi diri dan dinamika relasional. Yang terakhir yaitu ada namanya DAPE atau Draw a Person Test, yaitu untuk mengungkap aspek emosi dan konsep diri siswa. Adapun kelebihan tes kepribadian yaitu memberikan data objektif yang dapat mendukung proses konseling. Kemudian, membantu konselor memahami siswa secara mendalam, termasuk aspek emosi, motivasi, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, memfasilitasi penempatan dan pengelompokan siswa yang sesuai kebutuhan mereka, dan meningkatkan self-awareness siswa, sehingga mampu mengelola perilaku dan emosi lebih baik. Di samping itu, tes kepribadian juga memiliki kekurangan, yaitu hasil dapat dipengaruhi kondisi emosional sementara, kelelahan, atau kurangnya motivasi siswa. Lalu, tes proyektif membutuhkan interpretasi ahli, sehingga jika dilakukan oleh konselor yang tidak kompeten, akan menurunkan validitas hasil. Kemudian, efek social desirability membuat siswa cenderung menjawab baik-baik saja, sehingga hasil tidak sepenuhnya akurat. Kemudian, tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar diagnosis, harus dikombinasikan dengan asesmen lain seperti observasi dan wawancara.